Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, belajar, berbagi, bergerak untuk negeri. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu tugas modul 1.2.A.3, yaitu trapesium usia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sri Wahyunisari, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Melawi. Yuk kita simak yuk. Perhatikan trapesium usia yang saya buat. Di situ jelas sekali ada usia sekolah saya. Usia saya sekarang yaitu 32 tahun dan usia pensiun saya. Saya mengalami peristiwa yang bernuansa negatif itu pada umur 6 tahun. Berawal dari saya masuk SD umur 5 tahun lebih. Karena pada waktu itu tidak ada yang mengasuh saya, jadi saya setiap harinya ikut ke sekolah bersama ayah saya. Dan ketika itu saya dititipkan di kelas 1. Nah, tepat di umur 6 tahun, tepatnya di kelas 2 tahun, saya merupakan siswa yang tergolong lambat dalam membaca. Setiap hari saya selalu menjadi bahan ejekan teman. Bahkan pernah dikatakan bodoh oleh guru saya sendiri karena saya kesulitan membaca pada saat itu. Bahkan trauma ejekan tersebut saya alami sampai saya kelas 4 SD. Sekarang perhatikan kembali trapesium usia yang saya buat. Nah, trapesium yang kali ini menceritakan peristiwa yang bernuansa positif. Itu saya alami sekitar umur 14 tahun, tepatnya di kelas 3 SMP. Berbeda sekali dengan cerita pada saya umur 6 tahun. Alhamdulillah saya juga menjadi salah satu murid yang berprestasi baik dari segi aspek pengetahuan dan sikap. Sampai ke suatu ketika saya mengalami suatu masalah pada mata saya. Ternyata gerak-gerik saya diamati oleh wali kelas. Saya yang kebetulan wali kelas saya adalah Ibu Lucia. Beliau selalu bertanya mengapa saya sering keluar air mata dan malas menulis di buku ketika ada catatan di papan tulis. Saya pun menjawab bahwa saya tidak dapat melihat sama sekali tulisan yang ada di papan tulis. Singkat cerita, menjelang ujian sekolah, ternyata Ibu Lucia datang ke rumah dan menceritakan keadaan saya kepada orang tua saya. Orang tua saya pun syok. Akhirnya besok saya dan orang tua memeriksakan mata saya, dan ternyata minus yang saya alami sudah sangat tinggi, sekitar 200. Di usia saya yang tergolong masih sangat muda. Akhirnya saya memotong kacamata minus dan dengan penuh haru dan air mata saya bisa kembali melihat tulisan atau barang yang jauh menjadi nyata. Terima kasih Ibu Lucia. Ibu memberi kesan yang sangat berarti bagi saya. Dan saya sekarang berusaha menjadi sosok seperti Ibu. Terima kasih Bu. Selanjutnya, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah dapat dirasakan dan mungkin masih dapat mempengaruhi diri kita di masa sekarang? Jawabannya karena momen tersebut sangat berkesan begitu mendalam, sehingga terkadang menjadi tolak ukur saya dalam mendidik anak-anak saya di kelas maupun di rumah. Menjaga kata-kata yang keluar dari mulut agar tidak
menyukai hati dan perasaan anak-anak. Anak pasti bisa berkembang ke arah yang baik jika kita tuntun dengan sepenuh hati. Begitu juga sebaliknya. Jika kita mampu menggapai hati dan perasaan mereka, maka sampai anak itu tua, mereka akan mengenang kita sebagai guru yang hebat. Selanjutnya, menurut saya apa saja peran dari seorang guru jika dikaitkan dengan trapesium usia yang barusan saya buat. Jika dikaitkan dengan trapesium usia, bisa kita lihat betapa peran guru itu menjadi sangat penting. Karena di dalam mendidik siswa ada rambu-rambu yang para pendidik harus pahami dan sadari. Jika salah sedikit saja dalam berucap, maka akan menimbulkan trauma yang mendalam bagi sang anak. Dan berdampak anak menjadi pesimis, minder, dan tidak percaya diri. Seperti yang saya alami di usia 6-7 tahun. Tetapi sebaliknya, jika guru paham betul karakter anak, mengerti keadaan anak, maka otomatis anak akan lebih merasa diperhatikan dan timbul motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti peristiwa yang saya alami pada umur 14 tahun. Lantas, kalimat yang dapat menggambarkan nilai-nilai sebagai kepercayaan kita sebagai guru menggunakan kata-kata guru murid belajar makna, yaitu guru bukan hanya sebatas memberikan ilmu, melainkan membimbing serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada murid-muridnya, agar pembelajaran yang didapat menjadi pembelajaran yang bermakna bagi murid-muridnya. Sekian dan terima kasih karena telah menyimak paparan dari tugas saya. Jangan lupa selalu bahagia. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.